saya Ari Widianti. Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak baru saja usai. Namun, gelaran pemilihan kepala daerah serentak yang baru saja berlangsung kemarin ternyata menuai banyak catatan. Tidak hanya di DKI Jakarta, tapi juga di sejumlah wilayah. Apa yang sesungguhnya terjadi? Itulah yang akan kami bahas malam hari ini, dan juga kami akan membahas terkait putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, karena hampir dipastikan Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung selama 2 putaran. Bagaimana peta politik di putaran kedua Pilkada DKI? Saya akan perkenalkan semua narasumber saya malam hari ini. Yang pertama ada Mas Hasdin Monika, Sekretaris Eksekutif Pilkada Watch. Selamat malam Mas Hasdin. Kemudian di sebelahnya ada Mas Kakak Suminta, Presidium Komite Independen Pengawas Pemilu Indonesia atau KIPP Indonesia. Selamat malam Mas Kakak. Selamat malam. Di sebelahnya ada Direktur Eksekutif Poltreking Mas Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta. Selamat malam. Kita masih menunggu kehadiran Mas F. Saiful Hatta yang tampaknya masih terjebak kemacetan. Saya mau ke Mas Kakak dulu. Dari catatan teman-teman Komite Independen Pengawas Pemilu Indonesia atau KIPP Indonesia terkait penyelenggaraan pilkada serentak, apa catatan? Catatan kami adalah ada beberapa penyelenggara pemilu pilkada itu cukup firm, tetapi juga ada beberapa yang memang memerlukan upgrading dari teman-teman. Tapi catatan bagusnya adalah bahwa dalam hal IT, KPU sudah persiapan cukup bagus, seperti data perolehan yang melalui scan, kemudian ada rekapitulasinya, itu juga cukup bagus. Nah, berkaitan yang paling banyak diantaranya, terutama di Pilkada DKI, adalah soal daftar pemilih dan akibat dari permasalahan daftar pemilih itu cukup menonjol. Di samping catatan kami yang lain yang terjadi sporadis, seperti ada kejadian-kejadian insiden seperti adanya aparatur penyelenggara negara yang dinilai ikut bermain, kemudian adanya juga seperti yang terjadi di Tasikmalaya, di kota Tasik maksud kami, kemudian juga adanya insiden beberapa kali ada sedikit bahkan kekerasan di DKI itu sendiri seperti itu. Nah, kita mungkin masih ingat dalam akhir tahun atau awal Januari kita sebenarnya sudah bahas di benang merah terkait masalah DPT ini. Betul. Di situ kita sebenarnya sudah mewarning bahwa ini misteri gas. Kita pada saat itu bahkan mengungkapkan bagaimana kemudian DPT. Nah, itu terbukti nggak dalam pilkada serentak kali ini, Pak? Untuk terbukti bahwa kita mendapatkan pembuktian untuk adanya unsur pidana, kesengajaan dan sebagainya, sampai saat ini kita masih melakukan investigasi. Tetapi bahwa ini menjadi potensi, minimal potensi untuk gugatan, sudah cukup jelas. Seperti di Bekasi ada 45.000 surat keterangan, jumlah yang cukup besar, suket itu. Sementara di Jakarta kita tidak mendengar adanya declare. Dua-duanya menjadi sama Suket saja. itu dikeluarkan Oleh Dukcapil daerah setempat seperti Kabupaten Bekasi oleh Kabupaten Bekasi. Nah, DKI Jakarta tidak declare berapa banyak. Baik yang declare 45.000 maupun tidak declare, kemudian terjadi masalah seperti di Bekasi, hampir bisa diantisipasi permasalahan sampai kekurangan surat suara. Tetapi di DKI beberapa tempat, termasuk di daerah yang adanya relokasi. bisa dijelaskan, orang dapat suket atau surat keterangan Ya. itu dia masuk DPT, dapat surat undangan atau tidak? Dia tidak masuk dalam DPT atau masuk dalam DPT, tetapi kan syarat untuk memilih diantaranya adalah menggunakan iktp. Ya. Nah, pada saat tidak ada iktp, maka harus ada surat yang setara dengan iktp. Problemnya pada saat mengeluarkan surat dengan jumlah yang cukup besar, ini bisa dijadikan sebagai dasar ataupun dugaan bahwa mungkin nggak ini terjadi mobilisasi seperti yang disampaikan oleh Yesus. Jadi di satu sisi mereka khawatir ini ada mobilisasi ya, sehingga terjadi kecurangan. Tapi di sisi lain itulah problem karena iktp bermasalah itu. Betul, itu ya. Oke. Jadi ya seperti yang kami ingatkan bahwa Departemen Dalam Negeri melalui Dukcapil seyogianya sudah mempersiapkan ini untuk pilkada, bahkan sebelum ini sebenarnya 2015 harusnya sudah selesai, tapi sampai sekarang. Dan ini juga harusnya diselesaikan untuk menjelang secara hampir pasti bahwa kita DKI ini akan kemungkinan besar akan ada tahapan pemilihan umum kedua atau pemungutan suara kedua. Nah, ini harus diantisipasi betul karena sudah terjadi seperti yang
terjadi di relokasi Bukit Duri ke Rawabebek. Itu bukan sedikit. Kita menemukan yang realnya saja 50-an yang tidak bisa memberikan suara. Soal di Rawabebek dan Bukit Duri nanti kita bahas itu di segmen selanjutnya, Mas Kakak. Saya mau dengar dulu, Pilkada Watch punya catatan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak kemarin? Ya, Pilkada Watch dengan 2 kali mengikuti dan mengawal Pilkada serentak, yaitu yang pertama pada Desember 2015, kemudian yang